Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Infopen dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya sengaja berada di suatu tempat, tepatnya di kantor Bupati Bone Bolango. Kegiatan saya hari ini, saya meliput kegiatan Paskibraka. Ada beberapa anggota kami, anggota dari Kodim 1304 Gorontalo, yang ditunjuk sebagai pelatih maupun pengasuh dari adik-adik Paskibraka. Nah, seperti yang kita lihat di belakang saya, latihan baris berbaris ataupun latihan baik penaikan bendera maupun penurunan bendera sedang dilaksanakan di depan kantor Bupati Bone Bolango. Nah, kebetulan di sore hari ini juga saya akan mewawancarai salah satu pelatih anggota dari Kodim 1304 Gorontalo juga, yakni Serma Bostar Bay. Dan beliau adalah jabatan beliau adalah Bati Ops Kodim 1304 Gorontalo, di mana beliau ditunjuk sebagai salah satu pelatih dan pengasuh di Paskibraka di 2022 ini. Ingin tahu apa saja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh beliau di sini dan apa saja kegiatan-kegiatan dari adik-adik Paskibraka nantinya? Ayo ikuti saya untuk mewawancarai dan meliput kegiatan-kegiatan dari adik-adik Paskibraka. 17, 8 dengan 45. Kemudian 45 jarak antara ragu. Masing-masing satunya. Atur jaraknya, ya. Oke sahabat Infopen, sekarang saya sudah bersama dengan senior saya. Beliau juga seorang pelatih dan kebetulan secara organik juga beliau seorang Bati Opslat. Apa kabar Bang? Baik. Oke Bang, semangat Bang ya? Semangat. Oke siap Bang. Jadi hari ini Bang, begini Bang. Jadi saya sengaja ingin meliput kegiatan apa saja yang dilakukan sama Abang di sini sama adik-adik Paskibraka. Termasuk di sini kan saya lihat ada anggota-anggota dari Kodim juga Bang ya? Kodim. Ada Ya. anggota dari Kodim juga, dari kepolisian juga. Ya. Jadi di sini sinergitas lah, begitu Bang ya. Nah, sebelumnya ini Bang, kira-kira ada beberapa yang mungkin saya pengen kulik-kulik sedikit lah Bang ya. Ya, Apa-apa ya. ini Bang ya? Ya. Tidak menyita waktunya Bang Tidak, ini, ya? tidak. Oke. Oke, sahabat Infopen. Jadi beliau Serma Bostar, tepatnya beliau jabatannya, saya ulangi lagi mungkin ada koreksi kalau Ya. salah Bang ya. Bati Opslat di Kodim 1304 Gorontalo. Ya. Oke, Bati Opslat. Jadi segala sesuatu yang bentuknya latihan, beliaulah yang punya kompeten di bidangnya, seperti itu. Jadi begini Bang, saya cuma mungkin ada beberapa pertanyaan saja nih Bang ya. Beberapa pertanyaan mungkin tentang kegiatan, seputar kegiatannya. Kira-kira awal mulanya Abang ditunjuk dari satuan, kira-kira melalui proses apa nih Bang? Mungkin ada penyeleksinya juga di sana, mungkin ditunjuk atau langsung karena mungkin jabatannya Abang mungkin, sehingga Abang ditunjuk atau memang sudah sering melaksanakan kegiatan seperti ini? Kalau saya pertama karena saya berdasarkan ada sertifikat pelatih Paskibraka. Wow. TOT di tingkat provinsi. Nah, saya bergabung di pelatih Paskibraka tingkat Kabupaten Bone Bolango itu tahun 2011. 2011. Dari 2011 berkecimpung di dunia latihan Paskibraka seperti ini Bang? Ya. Wah, amazing banget. Terus ini Bang, kalau misalnya dari satuan sendiri itu apakah sudah mematok atau mungkin karena ini sudah bersertifikat, atau mungkin selain Abang mungkin ada anggota-anggota lain yang memiliki sertifikat seperti ini, lisensi seperti ini, kemudian tidak ditunjuk, kenapa? Maksudnya begitu. Jika ada begitu Bang ya? Iya. Ada tidak mungkin? Ada kemarin yang ada TOT di sertifikat pelatih di Kodim itu ada mungkin ada 4 orang saya. 4 orang Bang. Yang paling senior saya dengan Pak Sanudin. Okay. Cuman kebetulan pada tahun ini yang diminta oleh Pemda itu cuman TNI cuman 1 orang. 1 orang saja Nah, Bang ya. Oh ya. iya Bang. Jadi dari Pasiop kebetulan jabatan saya sebagai Basilat, saya yang dipercayakan ke Pemda. Wah, amazing nih Bang.
Berarti kepercayaan lah Bang ya. Iya. Intinya pengalaman kerja ya, juga di pengalaman bidang kerja, kepelatihan iya. seperti ini. Iya. Mungkin itu yang dilihat. Iya. Oke Bang, jadi saya mungkin sebelum ke intinya Bang, saya mau tanya dulu nih Bang. Pasca ditunjuk dari atau disiprinkan untuk ngelatih di sini Bang, kira-kira dari setelah diterbitkan sprint untuk ngelatih sampai dengan hari ini sudah berapa hari di sini Bang kira-kira? Sampai dengan hari ini saya mulai masuk di pemondokan mulai dari tanggal 3. Tanggal 3 Bang 3 ya? Agustus sampai Dari dengan hari tanggal ini. 3 sampai hari ini Bang ya? Sampai hari ini, Berarti ya. terhitung mungkin sudah Ini tuh ada tanggal 10. Oke Bang. Tanggal Berarti 11, ya sudah 8 hari lah Bang, sudah 1 8 minggu hari lebih saya. Bang ya? Iya. Kira-kira sampai tanggal 17 itu selesai dinyatakan selesai begitu. Ada pembubarannya juga kan Bang? Ada. Biasanya seperti itu kan, Bang? Ada pembubaran. Kemungkinan kita pembubarannya masih ada rekreasi. Oh, ada dengan rekreasi anak-anak juga, paskibraka, Bang. Oh iya. ya. Karena di daerah-daerah Iya, lain juga seperti ada, itu Bang kan iya. ada satu penghargaan dari Iya, pemerintah dari lah. pemerintah. Kita bisa rekreasi kemana Iya. atas suatu keberhasilan lah Iya. seperti itu Bang ya. Kemudian berikut Bang ya. Kira-kira persiapan awalnya Abang pada saat Abang ditunjuk itu sebelum ngelatih atau sebelum berada di tempat ini, sebelum masuk di karantina Bang kan? Kira-kira apa persiapannya Abang nih? Oh, saya mau ditunjuk nih Bang. Jadi ini yang saya harus persiapan. Iya. Kira-kira apa aja itu Bang? Tentunya setelah dapat sprint untuk melatih paskibraka, tentunya saya harus buka buku lagi. Oh, buka buku referensi lagi Referensi Bang, ya? lagi Oke, saya Bang. baca. Karena pada saat pembukaan paskibraka itu tugas saya sebagai memberikan latihan dasar PBB. PBB dulu. Nah, Permildas intinya. Permildas Bang, ya? intinya. Oke, betul. Karena di paskibraka itu intinya di PBB. Jadi sebelumnya setelah mendapatkan sprint, saya harus buka buku lagi untuk Iya benar. Itu jadi patokan. jadi atau patokan, dasar, Bang, iya, ya? dasarnya. Benar. Tapi kira-kira itu dari instansinya kita kan. Iya, Bang, ya? Kira-kira ada perbedaan nggak mungkin dari kepolisian mungkin referensinya atau tetap sama? Sama. Mengacu dengan buku yang Dia sama. mereka mengacu ke saya. Oh, mengacu ke mengacu ke saya. Karena peraturan Panglima iya, ya, Panglima TNI. Oh, karena iya. mereka mempercayakan ke saya untuk dasar-dasar PBB Oh iya benar. dari Karena rekan-rekan selama ini- kepolisian. Iya benar Bang, karena selama ini yang saya tahu kepolisian ataupun instansi-instansi yang lain, kejaksaan ataupun yang lain, bahkan di sekolah-sekolahan juga kan Iya. masih menggunakan referensi dari Iya, kita Bang referensi ya. dari kita. Makanya awal pembukaannya itu dasar PBB-nya itu diserahkan ke saya. Oh seperti itu Bang. Iya. Oke lah Bang. Nah sedikit ini Bang ya, sebelum ke intinya lagi nih Bang. Saya mau tanya dulu Bang, kira-kira Abang sebelum ditunjuk nih ya, sebelum ditunjuk atau mungkin sudah dengan pengalamannya Abang yang cukup banyak di di bidang kepelatihan, selain ngelatih paskibraka seperti ini, kira-kira Abang pernah ngelatih nggak selain paskibraka nih Bang ya? Iya. Ini kan fokusnya ke paskibraka. Selain itu ada kepelatihan ngelatih apa lagi kira-kira Bang? Pertama di Pramuka, Pramuka juga Bang. SWK, kemudian Wow. Ada lisensinya juga Bang ya? ada KMD kan? KMD. Wah, KMD. amazing, Bang. Kemudian ada permintaan latihan untuk satpol tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Kemudian tingkat kabupaten Bone Bolango juga. Oh, pernah. berarti sistem seleksi, Ya. penyeleksian begitu Iya, Bang ya? iya. Wah, hebat banget ini Bang. Berarti sepak terjangnya ini sudah sering ya? Ya, sudah sering lah. terjun Iya. di lapangan Bang. Alhamdulillah sering dipercayai lah. Alhamdulillah Bang. Itu orang bilang kepercayaan itu ya. Iya. Itulah yang kita harus pegang Iya. Bang ya. Yang penting hasilnya bagus, pasti akan dipercaya untuk Ya, alhamdulillah berikutnya. selama pelaksanaan ini di tingkat kabupaten tidak ada, semuanya sukses. Alhamdulillah Bang. Dan saya doakan juga insya Allah nanti pada saat pelaksanaan ini baguslah hasilnya. Insya Allah, amin. Pada hari, Ya. hari H. Oke. Nah intinya nih Bang, kita kembali ke anak adik-adik paskibraka ini Bang. Ini kan mereka kan sebelum dikarantina pasti kan ada penyeleksiannya kan Bang? Ya, ada seleksi. Kira-kira tahap-tahap yang diseleksi atau proses-proses awal penyeleksian atau mungkin kriteria-kriteria yang diambil sama mereka ini apa kira-kira ini Bang? Mungkin Abang bisa ngulik-ngulik, bisa berbagi info sama teman-teman media mungkin? Ya, pertama kita turun seleksi itu, yang pertama kan postur. Postur Bang? Ya, Sudah postur. pasti tinggi Ya, Bang sudah pasti Ada tinggi. minimal maksimalnya begitu? Kalau minimal ada. Untuk perempuan? Untuk perempuan ya minimal dia 155 lah, yang 155, paling iya, oke, yang paling masih paling bawah lah, iya.
Kemudian kalau di perempuan tentunya face. Oh, Muka, face-nya. face-nya, Oh iya, Bang. ya. Harus baby face Harus begitu, Bang. face, ya. Iya, Karena- benar. Karena kalau kita pada saat kita nerima bendera Nah, ataupun itu. menyerahkan bendera Ya, kan biasanya kan harus, harus senyum, ya, Bang kan? harus Iya, saya kita, sering lihat kalau pada saat di ya. Paskibraka nasional itu Ya. kan senyum yang Senyum, paling penting. nah, Iya, itulah. Bang. Oh, selain itu ada apa lagi, Bang? Kira-kira kriterianya? Kriteria. Mungkin dari Kemudian laki-laki? laki-laki dia tinggi, Seperti itu, postur Bang, ya. tubuhnya yang atletis bagus dah. Kira-kira gini, Bang, kalau misalnya dari khusus laki-laki nih ataupun secara keseluruhan ya, secara keseluruhan ada tidak kriteria misalnya nih posturnya tinggi tapi kakinya mungkin X atau O? Oh, itu tidak bisa. Itu tidak bisa, Tidak Bang. bisa, Itu iya. tetap masuk Tetap, dalam kriteria iya, itu, masuk Bang? dalam kriteria Oh, dia. berarti Iya. sama dengan penyeleksian. Sama dengan sama dengan seleksi TNI lah. Oh, seperti itu. Ya. Karena mereka biar bagaimanapun Iya. juga inilah bibit-bibit Iya, ya, bibit-bibit penerus- yang- penerus garis, iya. baik TNI maupun Ah. Polri begitu, Bang ya. Alhamdulillah pada tahun 2016 2016, Bang. anggota kita sudah ada satu yang dari Akpol, jebolan Akpol. Jebolan Akpol, Bang. Wah, berhasil, Bang. Berhasil Ya? lah. Dari Bone Bolango ini juga. Dari Bone Bolango, Wah, lulusan dari SMA Wirabakti. Wirabakti juga, Bang. Ya? Oh, Wirabakti. iya. Kalau setahu saya juga kan SMA Wirabakti ini kan salah satu sekolah unggulan di sini Unggulan ya. di Gorontalo lah. Jadi punyanya Pak Wiranto ya. Ya. Mungkin teman-teman YouTube yang belum tahu di Gorontalo ini punya salah satu sekolah yayasan terpadu Wirabakti di mana yang yayasan itu dikelola oleh Wiraga Mulia. Dalam hal ini yang pemiliknya kalau nggak salah Pak Wiranto, Pak Wiranto, sendiri ya. iya. Sampai sekarang saya sebenarnya alumni pertama waktu itu, Bang. Oh. Tapi nggak jadi. Yayasan mungkin ada bermasalah, hanya tidak diterima, tidak jadi. Sibuk nyari-nyari sekolahnya. Nah, sambil jalan nih, Bang, Oke. jalan, Bang. Nah, kira-kira nih, Bang, kalau selain Abang nih kan dari TNI, saya lihat juga ada pelatih dari Polri. Selain Abang dan selain TNI dan Polri, kira-kira ada nggak mungkin dari Satpol? Ada dari PPI, Purna Paskib, Oh, Purna Paskib. Oh, senior-seniornya dia. senior mereka. Oh, iya, maksudnya senior mereka yang sudah pernah mengikuti. Ya, sudah pernah hadir mengikuti, di sini ya? hadir di sini dan sudah mempunyai sertifikat pelatih juga. Oh, iya, Bang. Sudah mempunyai sertifikat pelatih. Itu mereka ditunjuk juga atau apa namanya, Bang? Di inisiatif mereka sendiri atau bagaimana, Bang? Itu di permintaan dari Dispora. Oh, dari Dispora, Bang. Dispora. Oh, siap. Dan kerjasama dengan Dispora. Berarti mereka sudah mencatat-catat nama-nama senior mereka ini yang punya sertifikat atau lisensi Iya. dan mereka tunjuk, Bang. Iya. Tinggal mereka panggil aja Ya, begitu, Bang. jadi pada saat seleksi itu ada juga dari pihak PPI ikut sama-sama siap, seleksi. Bang, Iya. siap, Bang. Karena saya rasa juga dengan adanya senior-senior mereka Iya. mungkin ada motivasi Iya, juga, Bang, kan? motivasi lah. Motivasi juga. Iya, benar juga, Bang. Kemudian nih, Bang, ini kan penyeleksian dari awal, kemudian mereka sampai bisa masuk di sini. Kira-kira selama Abang ngelatih ini dari 1 minggu lebih, 8 hari lah hitungannya kemana. Kira-kira ada nggak kendala-kendala sejauh ini yang Abang mungkin dapat, baik itu dari adik-adik sendiri atau mungkin dari organik yang baru masuk ini yang baru bergabung? Kira-kira ada nggak kendala-kendala dalam Kalau hal ngelatih ini, Bang? biasa kendala itu pasti ada di tiap tahun. Kadang pertama anak-anak ini kan kaget lah, ada yang minta pulang lah. Oh, ada mentalnya, Bang, ya? Mentalnya. Mentalnya yang masih Tapi kan itu kan tugas kita, tugas ya, benar. bagaimana membentuk mental dia supaya jadi. Iya, benar, Bang. Intinya di sini kita bisa membawa mereka bisa apa namanya membuat pola pikir mereka itu bahwa di sini kita ditempatkan di sini kita sama-sama gitu loh, Bang, ya. iya. Intinya sama-sama kita merasakan bagaimana melatih diri mereka ya. Melatih, suatu saat nanti bisa digunakan Bisa ya. digunakan, ya. Intinya mental dan fisik yang mereka dapat di sini atau pembinaan dan pengasuhan yang mereka dapat bisa mereka terapkan pada saat mereka mungkin kerja, mungkin masuk di instansi gitu, Bang, ya. Kemudian nih, Bang, ini berarti kan mereka nginap ini kan, Bang? Iya. Nginap. Pelatihnya sendiri kira-kira gimana, Bang? Apakah harus pulang juga atau tetap nginap di sini? Kalau pelatih kita nginap semua. nginap, Bang, nginap, iya. Karena ini tanggung jawab kita, anak-anak ini. Dari tahun ke tahun juga Dari memang tahun seperti ke itu? tahun nginap begitu. Ada keluh kesahnya, Bang? Adalah. Sering ada yang Apalagi Abang kan rumahnya kan cukup jauh, Bang, kan? iya. Cukup jauh. Tapi ya namanya tugas kan, Itu Bang? namanya tugas Namanya lah. tugas ya Ah. tetap kita jalani. Seperti ya, saya juga seperti ini. Kita cari-cari apa yang bisa dipublikasikan ke media, intinya untuk
berbagi informasi ke media seperti itu Bang. Kemudian yang berikutnya Bang, ini nih dari sistem kepelatihan itu sendiri dari adik-adik kita kepada adik-adik kita ini Bang, ada di Paskibraka, kira-kira apa batasan-batasan Abang sebagai pelatih, baik Abang ataupun dari pelatih dari Polri, kira-kira batasan-batasan apa saja yang boleh Abang lakukan, atau mungkin wewenangnya Abang seperti dikasih wewenang dari panitia maksudnya, misalnya Abang bisanya hanya ngelatih seperti ini, kira-kira batasan-batasannya itu seperti apa Bang? Kalau istilahnya di sini setelah dibuka anak-anak ini diserahkan sepenuhnya ke pelatih. Pelatih. Ya. Pelatih Bang, ya. Jadi tanggung jawab itu harus ke kita semua. Oh siap Bang. Intinya apa namanya Bang? Dari makannya Bang diatur juga di situ Bang kan? Semua, Jadi iya. seperti itu diatur jam makannya ya, Jam jadwal makan. tidurnya. Iya, jadwal tidur. Jadi seperti itu. Pelatih berhak mengoreksi Bang. Iya. Berhak menegur kalau misalnya tidak sesuai dengan Tidak sesuai dengan apa yang sudah iya, diatur, sudah ditentukan. diatur, iya. Berarti ya siap ditindak Iya. juga Bang ya. Tapi tindakannya mungkin iya, ya tindakannya sesuai lah. selayaknya ya, Bang, ya. Selayaknya. Oke Bang. Kemudian kira-kira ini Bang ya, apa nih hal yang paling ditanamkan nih? Ini kan sudah sekarang tanggal 11. Tanggal 11 ya. Tinggal 6 hari lagi Bang, 1 minggu lah hitungannya, 1 minggu lah. Kira-kira hal apa yang paling ditanamkan nih? Yang paling ditanamkan selain untuk ngejaga mental dan fisik mereka ini supaya bisa lancar pada saat hariannya. Selain itu apa yang paling ditekankan di sini Bang? Ditekankan sama anak-anak itu tanggung jawab dalam tugas. Tanggung jawab dalam tugas. Nah, Disiplin dalam tugas intinya, Bang, ya? iya. Apa tugas saya? Di mana tempat saya? Nah, Secara perorangan bisa memahami ya, ini tugas saya ini seperti tugas. itu Bang ya. Ya. Itu yang paling penting. Itu prinsip Bang. Iya, ya? prinsip itu. Prinsip karena biar bagaimanapun juga satu ibaratnya kalau kita ini kan kerja tim Iya, namanya, kerja Bang, tim. kan? Iya. Satu rusak nggak percaya diri, mentalnya parah, berarti bisa Rusak merusak semua. semuanya Bang. Iya, Benar juga betul. Bang. Itu salah satu tips juga ya teman-teman sekalian. Jadi intinya kalau kita punya mental dan fisik tapi tidak ada rasa tanggung jawab, Tanggung jawab. jadi buyar lah. Namanya kalau sudah kerja tim itu ya, ini kerja tim, otomatis ya pasti adalah kendala di pada saat di lapangan. Kemudian yang terakhir nih Bang, Ya. mungkin ada nggak pesan-pesannya Abang mungkin buat anak-anak sekolah mungkin yang insya Allah tahun depan, Ya. kalau insya Allah tahun depan ada kesempatan lagi Abang ngelatih, kira-kira apa tips-tips kalau misalnya ingin, saya karena anak-anak sekolah sekarang Ya. juga ini kan ada, saya ingin jadi paskibraka supaya saya bisa masuk TNI, bisa masuk Polri, kan seperti itu kan Bang. Ya. Kira-kira apa nih tips-tips buat biar Abang bisa sharing ke teman-teman YouTube, khususnya anak-anak sekolah nih Bang, kira-kira gimana Bang? Ada Jadi nggak? ini anak-anak kita setelah selesai mereka itu kembali ke sekolah, mereka yang akan melatih adik-adiknya di sekolah. Oh seperti itu Bang. Seperti itu. Nah, kemudian yang ingin suka masuk lagi paskibraka, kita tinggal nanya ke mereka, mana yang kamu sudah latih? Oh ini Pak, ini Pak. Oh. Jadi tinggal itu yang kita Iya, seleksi. Bang. Nah, Dengan tidak terlepas daripada Iya. kriteria-kriteria. kriteria yang kita Iya Bang, tentukan. betul-betul. Jangan yang sudah dilatih tapi dari postur tidak memenuhi postur syarat kan, tidak iya. mungkin juga kan dipaksakan masuk ke sini kan Bang. Intinya meskipun ada kemauan tapi ya setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, begitu Bang. Iya. Oke, mungkin itu saja Bang. Oke, Terima kasih iya. banyak untuk kesempatannya dan sudah berbagi informasi, Ya. sudah sharing ke teman-teman media. Mungkin itu saja teman-teman, sahabat YouTube dimanapun Anda berada. Lebih dan kurangnya semoga ini bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kekurangan atau mungkin salah kata atau salah penyampaian. Saya sekali lagi mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.